Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alainal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia ini, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah kita, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Idul Adha sekarang ini lain dengan kebiasaan Idul Adha yang biasa. Di musim pandemi ini kita sudah merasa bahwa Idul Adha yang lalu mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang datang ke masjid ini komplit bersama keluarganya. Namun pada tahun ini ada seorang ayah yang sudah ditinggal oleh istrinya. Ada seorang istri yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ada seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dan juga ada seorang anak juga yang ditinggal oleh ibunya. Ada seorang saudara yang berangkat biasanya berdua, tapi saat ini dia berangkat sendiri.
semuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sekarang hidup di zaman fitnah. Di zaman pembukaan Dajjal akan turun ke alam dunia ini. Salah satunya adalah dengan banyaknya orang yang meninggal secara mendadak, secara tiba-tiba. Apa sikap kita terhadap semua itu? Kita sebagai seorang muslim harus teguh di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dalam iman kita, bahwa semuanya kematian itu adalah milik Allah. Adanya orang-orang yang mati yang begitu banyak yang kita saksikan, yang wafat di depan kita atau di tetangga kita atau di mana-mana kita lihat, semuanya itu adalah memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini semuanya akan meninggalkan alam dunia ini. Kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nunggu giliran, kapan giliran kita? Semuanya kita ini sedang antri. Sedangkan malakul maut setiap hari 70 kali memandang kepada kita. Siapakah di antara kita yang sudah dekat dengan ajalnya? Jadi kita harus yakin kematian itu adalah berbagai macam caranya, tapi kematian itu adalah satu. Tanabatil amwat wal mautu wahid. Berbagai macam orang akan meninggalkan alam dunia ini dengan berbagai sebab-sebab biasanya adalah penyakit dan pandemi. Tetapi kematian itu memang takdir dan ajal kita. Kalau ada satu saja, satu teguk air yang kita miliki, atau satu suap nasi, rezeki kita masih ada di alam dunia, apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan alam dunia. Ini harus kita camkan di dalam hati kita. Seorang muslim tidaklah takut untuk meninggalkan alam dunia. Sebab meninggal itu atau kita wafat itu adalah saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Contoh yang gamblang pada saat Idul Adha ini kita teringat kepada Nabi Allah Ibrahim. Seorang yang kuat akidahnya, kuat keimanannya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim akibat akan dibunuh dengan dibakar oleh Namrud, raja yang zalim saat itu. Begitu api sudah begitu menyala dengan besarnya di tengah lapangan yang begitu luas, malaikat teriak. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, izinkanlah aku untuk mematikan api ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah. Datang lagi malaikat yang lain, Ibrahim, kalau aku izinkan semua orang yang ada di sini akan aku hancurkan. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada malaikat, apakah ini perintah Allah atau kehendak engkau? Tidak, ini kehendak aku malaikat. Aku tidak tega ada hamba Allah yang akan dibakar hidup-hidup. Kalau ini kehendak engkau, hasbi Allah. Sampai beberapa orang malaikat yang datang kepadanya, tapi dia mengucapkan hasbi Allah. Cukup bagi aku Allah yang akan melindungiku, Allah yang akan menyelamatkanku. Lihat, karena keyakinan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, karena Ibrahim ini betul-betul
yakin kepada aku. Aku sebagai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Nabi Allah Ibrahim ini adalah sebagai bapaknya para anbiya. Sebab keturunannya ke bawah adalah Allah berikan kepada kenabian-kenabian. Dari semenjak Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ishak, kemudian Yakub dan selanjutnya. Itu adalah daripada turunan Nabi Allah Ibrahim. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad pun adalah serumpun keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Kenapa begitu hebatnya Nabi Ibrahim? Sebab contoh bagi kita, seorang yang lulus, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Beliau 80 tahun, ada gol 90 tahun berbunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dikaruniai seorang anak. Kita bisa bayangkan, kita mungkin doa kepada Allah, memohon kepada Allah sebulan, 2 bulan, kadang-kadang kita sudah malas lagi berdoanya, sudah putus asa. Tapi ini seorang Nabi Allah, puluhan tahun dia menghendaki seorang keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ketuaannya, istrinya juga yang sudah tua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Bahkan dari istri yang pertama dan juga dari istri yang kedua. Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang nabi yang konsekuen dengan perintah Allah. Kapanpun perintah Allah langsung dia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tidak pernah seperti kita, kadang-kadang kita ngayal dengan perintah Allah. Masih lama, baru adzan, masih lama berjamaah juga, bermacam-macam. Kadang-kadang untuk panggilan salat pun kita malas. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dalam riwayat begitu diperintahkan untuk berkhitan, ada di depannya kampak, langsung dia mengkhitan dirinya sendiri. Masya Allah. Kemudian ada perintah korban, dia mempunyai 1000 ekor unta, disembelihnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia saja yang terkagum-kagum dengan sifat Nabi yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim, tetapi malaikat pun goncang semuanya. Ya Allah, kehebatannya Nabi Ibrahim untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun setan mengatakan, Ibrahim, bro-broan kata orang Bandung, dia mengorbankan semua hartanya karena dia tidak punya keturunan. Kalau dia punya keturunan, pasti dia akan sayang untuk meninggalkan untuk harta untuk anak-anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji, begitu Nabi Allah Ibrahim diberikan anak yang begitu ia sayangi, yang begitu ia cintai, satunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diterangkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Setelah memang anak itu sedang lucu-lucunya, dibawanya Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku menyembelihmu. Mimpi kita dengan mimpi Nabi lain. Kalau mimpi kita adalah kita bunga hidup kita, kehidupan kita, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak. Tapi kalau bagi Anbiya, mimpi itu adalah merupakan wahyu. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku Nabi Allah Ibrahim Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Apa jawaban anak yang takwa, yang dididik oleh seorang ayah yang baik? Ya batif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya hai ayahku, laksanakan perintah Allah ini, mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Ringkas cerita Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya. Sesampainya di tempat di Mina, di suatu tempat ada suatu bukit di sana untuk pengorbanan, dibawalah ke sana. Sampai di sana
Nabi Allah Ibrahim sudah membawa pisau yang sangat tajam sekali. Jangankan benda-benda lain, bahkan batu pun dipukul dengan pisau itu pecah. Nabi Allah Ibrahim kemudian nidurkan anaknya. Wahai ayah, janganlah engkau melihat aku. Kalau engkau melihat aku nanti engkau tidak tega. Engkau tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Biarkanlah, tengkurapkanlah aku supaya aku tidak terlihat oleh engkau. Lihat, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya akan dibunuh, akan disembelih oleh ayahnya. Dia rela karena ini perintah Allah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dia menyembelih anaknya. Pisau yang begitu hebat, yang begitu tajam, batu pun bisa belah, tapi tidak sedikit pun meneteskan leher Nabi Allah Ismail. Apa yang terjadi? Semuanya adalah karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim yakin dengan perintah Allah. Ismail anaknya juga yakin dengan ini perintah Allah. Dia ikhlas apapun perintah Allah, ia laksanakan. Maka disitulah malaikat Jibril turun. Hai pisau, jangan sedikit pun engkau menumpahkan darah Nabi Allah Ibrahim. Kalau ini terjadi, bakal sampai sekarang diwajibkan kepada orang tua untuk menyembelih anaknya. Maka akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan kemarahannya, dia melemparkan pisau itu. Pisau dalam saat itu dia berucap, wahai Ibrahim, kenapa engkau melemparkan aku? Aku tidak punya salah apa-apa, sebab engkau tidak mau meneteskan atau menyembelih anakku. Pisau menjawab, wahai Ibrahim, kenapa waktu engkau dibakar oleh Nabi Namrud, oleh Raja Namrud, engkau tidak bisa terbakar sedikit pun? Karena itu adalah anugerah dari Allah, qudrat Allah Subhanahu. Demikian juga Jibril datang kepada aku, kata pisau, agar aku tidak sedikit pun menyentuh Nabi Allah Ismail dan menumpahkan darahnya. Sebentar lagi malaikat Jibril akan datang membawakan sebuah kabsh atau domba untuk pengganti anakmu ini. Akibat keikhlasan kalian berdua, Allah menundanya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tinggal kembali kepada kita. Kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi ini. Kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengeluarkan harta kita sedikit saja untuk berkorban untuk Allah? Allah tidak perlu kepada korban kita. Sebagaimana firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aku tidak butuh dengan kau menyembelih korban atau engkau menumpahkan darah dengan daging-daging yang kalian korbankan, tetapi aku ingin menguji sampai di mana keimanan kamu kepadaku, keyakinan kamu akan anugerah yang aku berikan kepada kalian. Maka oleh karena itu, kewajiban korban atau sunnah muakkadah diberikan kepada barang siapa orang-orang yang diberikan rezeki kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 hari ini, yaitu dari mulai Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, kemudian dia akan dilebihkan juga rezekinya, yaitu berupa harta yang mungkin bisa untuk membeli seekor kambing. Maka itu diharuskan untuk berkorban. Kalau kita hitung-hitung sekarang, sehari kita makan untuk keluarga 200. Kalau kita mempunyai biaya 800.000 sampai nanti hari Minggu depan atau hari tasyrik habis, kemudian ada lebih kelebihan daripada harta kita untuk memberikan seekor kambing, kurang lebih 3 juta. 3 juta dengan 800, 3 juta 800 harta yang kita miliki, maka kita sudah harus melupakan korban. Ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, wala yaqrabanna musallana. Janganlah kalian dekat-dekat ke tempat salat aku, sebab salat kalian tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menakutkan, ancaman dari Rasulullah hadis selanjutnya, barang siapa orang-orang yang diberi kemampuan untuk berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah wal yamut Yahudi
au yamut nasranian. Siap-siaplah untuk mati secara Yahudi ataupun secara Nasrani. Naudzubillah subhanahu wa. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan, setelah melaksanakan Idul Adha ini, salat Idul Adha ini, kita bisa melaksanakan kurban. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil basir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Masyarul muslimin hadani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, marilah kita kuatkan keimanan kita, keyakinan kita ini, bahwa kematian itu hanyalah ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang musim pandemi ini, kalau kita sudah hati-hati, kita sudah berusaha menjaga prokes, tapi kalau ajal datang kepada kita, bersabarlah dan berdoalah, mudah-mudahan itu adalah jalan untuk kita mendapatkan pangkat syahid. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita panjang umur, apapun penyakit kita, Allah tidak akan mematikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina warda 'anil khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa an baqiyatus sahabat ajmain wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal khala wal fahsya wal fitnata wal syada'id wal baras wal judam wa sayyil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa akhdhul man khadala dina Muhammad. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal munafiqin wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.